Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Bertemu lagi dengan saya, Zainal Abidin, pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar. Ya, teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan dalam setiap langkah kegiatannya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi media dan sumber belajar, dan pada minggu ini kita akan belajar tentang pemilihan media. Jadi sebetulnya hal-hal apa saja sih yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin memilih sebuah media pembelajaran. Nah, tidak menunggu lama lagi, langsung saja kita ke materi kita yaitu eee, pemilihan media pembelajaran. Saya share screen terlebih dahulu terkait PPT yang akan saya tampilkan. Oke, sepertinya sudah muncul ya teman-teman semuanya, PPT-nya. Saya coba kumpulkan semua. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman bisa tahu juga kalau kita ini satu tim dosen yang akan menyampaikan dan hari ini adalah tugas saya untuk menyampaikan terkait pemilihan media pembelajaran. Kita mulai saja sebetulnya hal pertama yang dipikirkan ketika kita ingin menggunakan semua media, itu kita menggunakan pendekatan apa dulu. Kadang kita tuh ada yang harus memilih atau kadang yang kita sudah dipilihkan. Nah, kalau untuk yang kita dipilihkan, misalkan memang dari sananya, memang aturan dari pemerintah, memang aturan dari sekolah, memang aturan dari gugus misalkan atau dari dinas kita harus menggunakan media tertentu, itu yang disebut dengan pemilihan tertutup. Kenapa disebut tertutup? Ya karena tertutup pemilihannya, yang memilihkan hanya orang-orang tertentu. Yang bersifatnya top down. Top down itu dari atas ke bawah gitu, dari orang-orang yang mempunyai kebijakan di atas memberikan pilihan kepada kita, bukan memilih tapi menggunakan. Yang memilihnya adalah orang-orang yang mempunyai kebijakan. Itu disebut dengan pemilihan tertutup. Sedangkan pemilihan terbuka itu adalah grassroots, di mana orang-orang itu memilih dari bawah. Jadi misal teman-teman guru lalu teman-teman mengusulkan harusnya ini menggunakan media ini, lalu disebarkan ke teman-teman yang lain, ke guru-guru yang lain, akhirnya yang lain juga menggunakan media tersebut. Atau teman-teman ketika mengajar diberikan kebebasan dalam memilih media. Itu disebut dengan pendekatan pemilihan terbuka. Ya, sekali lagi, jadi yang tertutup itu yang top down, yang dari pemerintah, jadi yang memilihnya adalah pemerintah atau dinas terkait atau siapapun yang mempunyai kebijakan, lalu ya guru tinggal menerima saja media yang harus digunakan. Kalau pemilihan terbuka memang guru yang menentukan medianya atau sistemnya grassroots. Itu yang pertama. Lalu sebetulnya ketika kita ingin mengetahui sebuah media itu bisa digunakan atau tidak, nah salah satu teorinya itu adalah menurut Bapak Raksimin. Ada 6 hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin memilih sebuah media. Yang pertama adalah akses. Bisa nggak kita punyanya, lalu kira-kira itu eligible tidak untuk kita gunakan gitu ya. Itu gampang untuk didapatkan, gampang untuk digunakan. Nah itu aksesnya. Misalkan kita ingin sok-sokan ya, misal gitu, saya mau mengajar menggunakan media yang high tech sekali menggunakan Zoom, tapi daerah saya itu ternyata misalkan daerah yang terpencil nggak ada sinyal apapun. Itu kan juga salah ya, berarti accessibility-nya tidak bagus, tidak bisa digunakan, tidak bisa didapatkan. Jadi pertimbangan menggunakan media itu adalah aksesnya. Yang kedua adalah biaya. Jelas ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Misal di sekolah kalian keadaannya bisa misalkan kalian ingin mengajarkan benda yang dapat dirubah gitu ya, dapat mudah dirubah, harus menggunakan plastisin. Ternyata plastisin itu mahal. Kalau plastisin yang sudah jadi, nah kalian membuat misalkan karena lebih murah lain sebagainya. Nah, ketika itu kan kalian memilih plastisin yang sudah jadi atau yang belum jadi dengan uang yang ada. Ketika misalkan itu lebih murah, misalkan dan kalian memang uangnya sedikit, ya gunakan aja sekebelinya. Jangan memaksakan kos yang tidak ada tiba-tiba diadakan. Selanjutnya teknologi. Nah, teknologi ini bukan berarti teknologi yang paling bagus itu yang bisa digunakan. Tapi teknologi yang bagus digunakan itu yang sesuai dengan keadaan. Seperti tadi contoh yang pertama itu aksesibilitas terhadap Zoom ya. Itu teknologi juga bukan berarti misalkan
ibu bapak tuh ngerasa saya tuh guru milenial, saya ingin semuanya serba IT. Jadi saya ingin menggunakan kuis pun, misalkan untuk ulangan pun ingin menggunakan kuisis gitu. Tapi ternyata di sekolah itu tidak mumpuni. Misalkan di sekolah ibu bapak belum mumpuni, ya tidak usah digunakan. Bukan berarti teknologi paling bagus itu paling bagus juga diterapkan, tapi teknologi yang paling bagus adalah yang sesuai dengan kondisi. Yang keempat, pertimbangan keempat adalah memilih sebuah media pembelajaran, yaitu organization. Oh sorry, interactivity. Interactivity itu adalah sebuah stimulus bagaimana caranya agar sebuah pembelajaran itu terjadi interaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Bagaimana sebuah media dapat memfasilitasi guru dan siswa untuk berkomunikasi. Sehingga seharusnya sebuah media itu memfasilitasi interactivity antara guru dan siswa. Yang kelima adalah organization. Organization di sini adalah apakah organisasi, bukan organisasi, apa lingkungan sekitar organization, kan artinya sekitar lingkungan. Lingkungan sekitarnya mendukung tidak untuk menggunakan media yang dipilih. Apakah pihak sekolahnya atau pihak masyarakatnya. Kadang kan kita ingin menggunakan juga beberapa media yang bagus, namun misalkan lingkungannya, organisasi sekitarnya, lingkungan sekitarnya tidak mumpuni. Yang terakhir adalah novelty. Novelty itu adalah kebaruan dari sebuah media. Bisa jadi misalkan kalian ingin menggunakan sebuah media tapi ternyata itu sudah digunakan bertahun-tahun dan sudah tidak menarik lagi. Padahal salah satu fungsi media seperti yang kita tahu adalah menarik perhatian siswa. Kalau itu sudah digunakan berkali-kali, itu bukan sebuah novelty lagi, bukan sebuah kebaruan. Nah, selanjutnya syarat-syarat pemilihan media pembelajaran itu ada 6 poin. Yang pertama harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Jelas ini buat apa kan media? Media kan fungsinya adalah membantu kita untuk menyampaikan materi, sehingga jelas sebuah media itu memang harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah suatu bahan kajian harus termasuk dalam konsep media. Jadi memang ketika kita ingin, misalkan medianya memang media yang interaktif, itu media yang eh, multidimensi gitu ya, lalu multimodal juga. Namun ketika kita ingin menggunakan sebuah konsep media itu harus sesuai, suatu bahan kajiannya harus sesuai gitu. Yang ketiga adalah pemberian tugas dan resitasi harus sesuai dengan media yang akan digunakan. Nah, jangan sampai misalkan medianya apa, tugasnya apa. Jadi harus sesuai juga gitu. Ya memang itu kaitannya dengan materi juga. Jadi ketika kita bilang sebuah media itu terkait sebuah materi, pasti jelas itu media itu pasti akan erat kaitannya dengan materi, karena salah satu fungsi media adalah mentransfer materi kan, sehingga tugas yang diberikan pun setidaknya harus berasal dari media atau tidak jauh dari media. Yang keempat, yaitu syarat pemilihan media adalah harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang tadi saya bilang yaitu terkait tadi teori yang tadi ada aksesibilitasnya. Jangan sampai media itu menjadi menjadi salah satu justru momok yang menakutkan buat siswa. Jadi ketika pasti pakai media dan ini pasti harganya mahal. Nah, itu yang menjadi sebuah pertimbangan lainnya ketika kita ingin menggunakan sebuah media. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan siswa itu sendiri. Yang kelima adalah pertimbangan jangkauan suara guru. Mungkin kalau sekarang secara e-learning kita tidak akan mempertimbangkan jangkauan suara guru, tapi ketika kita ingin menggunakan sebuah media di sekolah, mungkin di ruangan, itu juga harus diperhatikan suara gurunya. Yang terakhir adalah kemampuan guru. Salah satu hal yang menjadi permasalahan juga adalah kadang kita tuh ingin menggunakan sebuah media, tapi kok saya nggak bisa menggunakannya. Nah, makanya sebuah media itu harus sesuai dengan kemampuan gurunya. Misalkan teman-teman sudah jadi guru nih, lalu teman-teman ingin menggunakan media interaktif tapi nggak bisa, ya belajar dulu. Kemampuannya harus bagus dulu. Misalkan teman-teman ingin menggunakan Globe, tapi teman-teman nggak tahu cara menggunakan Globe. Atau teman-teman ingin praktek IPA, tapi teman-teman nggak tahu. Misalkan yang paling gampang, teman-teman ingin praktek tentang listrik dinamis dan listrik statis. Lalu medianya itu ada gitu, bahan-bahannya ada, tapi teman-teman tuh merangkai saja nggak bisa gitu, merangkainya nggak bisa. Nah, itu kan kemampuan guru. Makanya kemampuan guru juga menjadi salah satu syarat yang penting dalam pemilihan media pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kriteria umum pemilihan media pembelajaran. Sebetulnya hampir sama seperti yang tadi. Yang pertama ada kesesuaian dengan tujuan atau instructional goals. Yang kedua adalah kesesuaian dengan materi.
Jadi kalau tujuan kan pasti jelas juga sama materinya. Misalkan tujuan instruksional itu lebih ke tujuan pembelajaran. Jadi misal hari ini adalah siswa dapat, tadi kita ambil contohnya karena tadi sudah ada listrik dinamis dan statis, siswa dapat membedakan listrik statis dan listrik dinamis, sehingga ya itu sudah sesuai gitu. Ketika kita ingin mereka sudah menyusun, ya mereka akan membedakan. Selanjutnya ada kesesuaian dengan materi, jelas materinya berarti tentang listrik. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik. Seperti yang tadi saya bilang, harus mempertimbangkan peserta didik, bagaimana mereka cara menggunakannya, kira-kira bisa atau tidak. Terus, dan itu menyenangkan, jangan sampai itu sudah basi, misalkan di anak-anak, kita masih menggunakan hal-hal yang sekiranya menarik ya. Warnanya juga diperhatikan, jangan menggunakan warna-warna mencolok, karena itu mengganggu konsentrasi. Gunakan warna-warna yang pastel, salem, seperti itu. Selanjutnya kesesuaian dengan teori, karena kita juga tahu beberapa muatan pembelajaran itu punya hakikatnya masing-masing gitu ya, punya kekhususan masing-masing. Misal matematika itu harus yang sifatnya konstruktivis, lalu yang IPS misalkan sifatnya harus yang general lain sebagainya. Terus yang IPA itu harus memang yang dapat dilihat di seluruh dan sebagainya. Setiap pelajaran kan pasti punya karakteristiknya masing-masing. Atau Indonesia itu justru perlu yang menggunakan direction atau pengantar yang bagus. Nah, itu kan berarti kesesuaiannya harus diperhatikan juga dengan teori-teori terkait pelajarannya. Selain itu teori juga teori teori yang lainnya gitu, teori perkembangan peserta didik, teori media juga teman-teman sudah kemarin sudah dapat teori media belajar itu seperti apa ya, maksudnya fungsinya seperti apa. Nah, itu jangan sampai dilupakan. Selanjutnya yang keempat adalah kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Seperti kita tahu, anak-anak itu ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah, bagaimana caranya Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Barusan agak sedikit tersendat. Kita mulai share screen lagi terkait medianya. Mohon maaf, barusan ada gangguan sinyal. Oke, kita lanjut lagi terkait kriteria umum pemilihan media pembelajaran. Selain kesesuaian dengan teori, yaitu kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Seperti kita tahu bahwasannya anak-anak itu ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah, gimana caranya kita memfasilitasi semua gaya belajar tersebut dalam sebuah media. Kadang kita juga kan memilih media itu kadang misalkan fokus ke visualnya saja atau lain sebagainya. Sedangkan gaya belajar itu semua harus difasilitasi. Ada yang video, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah, gimana caranya sebuah media itu dapat memfasilitasi semua gaya belajar. Yang terakhir adalah kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Nah, jangan sampai justru misalkan waktunya cuma 30 menit, tapi untuk medianya aja udah 1 jam. Itu juga diperhatikan ketika penggunaan media. Kondisi lingkungan, seperti misalkan di kelasnya seperti apa, kelasnya kecil atau besar, jangan sampai misalkan kelasnya eh, besar gitu ya, isi siswanya 40, lalu kalian bawa media misalkan gambar cuman sekotak frame biasa, misalkan gambar sekecil itu, ya itu nggak akan terlihat sama anak-anak gitu, dan kalian bawanya satu gitu. Kalau bawanya misalkan 10 untuk per kelompok mungkin bisa jadi, tapi kalau untuk bawanya perorangan itu kan nggak bisa ya, nggak bisa dilakukan. Selanjutnya ya yaitu fasilitas pendukung tadi yang saya bilang, terkait teknologinya, terkait keadaan organisasi kalian, aksesibilitasnya itu juga diperhatikan. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adanya kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Jadi kalian harus tahu maksudnya media apa. Makanya tadi saya bilang kalian harus tahu fungsi media itu apa. Lalu sesuai tidak dengan keadaan sekitar kalian, aksesibilitasnya, sesuai tidak dengan materi. Itu harus diperhatikan. Yang kedua adanya karakteristik media pembelajaran.
Ya karakteristiknya bagusnya media pembelajaran kan interaktif, lalu hand on activity, bisa digunakan gitu ya, bisa disentuh dan lain sebagainya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, tapi kan karakteristik media kalian juga sudah belajar jenis dan karakteristik gitu yang kemarin ada yang audio, visual dan lain sebagainya, terus hand on activity, interaktif dan lain sebagainya itu harus memenuhi kriteria karakteristik media pembelajaran. Yang ketiga adanya alternatif pilihan. Nah, jangan sampai kalian tuh pilihan media cuma satu. Jadi kalian harus menyediakan alternatif media itu beberapa pilihan gitu. Jangan sampai kalian nanti menjadi guru yang stagnan akan satu media. Kalian harus menjadi guru yang kreatif yang bisa memilih alternatif media. Selanjutnya prosedur pemilihan media. Ini adalah prosedurnya. Jadi ketika kita ingin memilih media itu ada prosedurnya. Ternyata ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan. Jadi saya balik lagi ke tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat bantu mengajar. Nah, ini yang kadang dilupakan. Media itu ada yang menjadi tadi transfer saja untuk konsep, apakah itu digunakan untuk penguatan gitu ya, untuk gains gitu, atau cuman ya udah untuk memperagakan saja atau digunakan. Jadi media juga harus diperhatikan itu digunakan tidak atau justru hanya ditampilkan saja hanya sebagai misalkan kalau kita ingin menampilkan hewan-hewan kan itu cuma menampilkan ya. Misalkan kita bawa miniatur hewan kan itu cuma menampilkan yang disebut dengan instruksional atau alat peraga. Tapi misalkan tadi saya yang listrik kan itu medianya sebagai yang bisa digunakan gitu, bisa digunakan oleh anak-anak. Nah, itu juga diperhatikan. Selanjutnya, apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi afektif, kognitif, atau psikomotor. Jadi, apakah itu kembali ke tujuan pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran yang kita gunakan atau yang kita tuju itu berbau kognitif atau justru kognitif atau psikomotor. Kadang kan media juga ada yang untuk melatih psikomotornya. Seperti tadi konteksnya yang listrik misalkan ya, saya menyajikan sebuah listrik kan kalau kognitifnya cukup untuk membedakan. Kan di awal berarti cuma sebagai alat peraga mana yang listrik dinamis, mana yang listrik statis. Saya membawa dua contoh misalkan sampel yang sudah jadi. Nah, selanjutnya setelah pembelajaran itu mereka menyusun sebuah listrik dinamis dan statis. Berarti kan mereka itu adalah kognitif ya. Itu psikomotor. Tadi kognitifnya adalah mengetahui perbedaan. Lalu selanjutnya yang psikomotor adalah menyusunnya. Nah, afektifnya mungkin kerjasama dalam itu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu contoh buat apakah media tersebut digunakan sebagai apa gitu tujuan pembelajarannya, apakah afektif, kognitif, atau psikomotor. Selanjutnya menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang tadi saya bilang ya terkait peserta didik, audio, video, kinestetik, dan lain sebagainya. Selanjutnya mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih. Jadi misalkan kalian menggunakan sebuah video, oh ternyata video itu bagus untuk anak audio sama anak yang visual, tapi untuk anak yang kinestetik itu kurang. Nah, sehingga kalian mau tidak mau harus tahu kelemahannya apa sehingga kalian setidaknya bisa membackup anak-anak yang kinestetik gitu. Nah, fungsinya di-review kembali itu untuk tahu nanti ketika kalian tujuan adanya sebuah media kan ingin pembelajaran itu efektif dan menyenangkan. Ketika yang ada kelemahannya, misalkan muncul sedikit kelemahannya, itu harus di-backup langsung, harus ditutupi langsung kelemahannya. Karena tidak semua media juga itu cocok untuk semua anak, lalu semua materi, pasti ada kelemahannya. Nah, itu yang harus di-review oleh kalian. Selanjutnya perencanaan, pengembangan, dan produksi media tersebut. Jadi ketika sudah di-review, tadi kalian kan udah tahu video kurang, berarti harus ada ditambahi media apanya. Atau misalkan kalian juga punya media, misalkan punya media yang sebelum sudah digunakan tahun kemarin gitu. Sekarang ingin digunakan lagi, tapi sudah di-review, lalu dikembangkan lagi sebuah media. Selanjutnya kriteria pemilihan media pembelajaran. Banyak sekali, ini ada 9, teman-teman bisa baca, yaitu ya memahami karakteristik setiap media, sebetulnya sama, tumpang tindih antara satu teori dengan teori lainnya. Yang kedua, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, of course, tadi yang sudah saya jelaskan, sesuai dengan metode pelajaran yang digunakan. Nah, ini juga penting, kalian juga misalkan dalam menentukan sebuah model pembelajaran, lalu ke metode pembelajarannya itu juga jadi penting. Misalkan kalian emang ingin menggunakan storytelling, berarti kan kalian harus menggunakan medianya puppet, misalkan atau boneka atau wayang gitu ya. Misalkan kalian ingin menggunakannya, saya ingin menggunakannya ini Pak, pengamatan. Berarti kan kalian harus menyediakan alat peraga atau yang bisa diobservasi oleh mereka. Atau kalian ingin menggunakan metodenya
apa ya, penelitian sederhana, misalkan metodenya penelitian, berarti kalian harus menyediakan media yang bisa diteliti oleh anak, atau kalian ingin medianya adalah penugasan dan kerjasama, jadi ke mereka kalian memberikan sebuah paket media yang harus disusun. Nah, itu dan hal-hal lain sebagainya itu juga disesuaikan dengan metode pelajaran. Selanjutnya sesuai dengan materi yang dikomunikasikan, jelas, sesuai dengan keadaan peserta didik, tadi juga sudah dibahas, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, kemudahan memperoleh media, ini yang tadi kita bahas terkait accessibility. Selanjutnya sesuai dengan keterampilan pendidik menggunakannya, tadi yang kita juga sudah bahas. Selanjutnya ketersediaan waktu menggunakannya. Yang terakhir adalah sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Nah, ini yang menjadi penting juga. Apalagi kita di sekolah dasar, teman-teman jangan apa ya, jangan sama. Ya memang kita tidak bisa menyamakan antara peserta didik SD, SMP, SMA, dan kita tahu anak-anak SD itu banyak yang senang sekali untuk praktik, anak-anak itu aktif bergerak, aktif berkomunikasi pada dasarnya ya. Sehingga sebetulnya media-media yang bagus itu misalkan untuk anak SD bagusnya yang bisa digunakan, bisa disentuh, bisa diraba gitu ya. Jangan misalkan yang cuma dilihat saja. Kadang anak SD itu kalau dilihat saja tuh gemes, mereka ingin mencoba lain sebagainya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ketika kita ingin memilih sebuah media. Bagusnya kalau saran saya untuk media anak sekolah dasar itu bagusnya bisa digunakan atau disebut dengan hand-on activity. Selanjutnya, ini menurut DIK ada 4 faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan media. Satu, ketersediaan sumber setempat, ya tadi terkait accessibility. Yang kedua adalah apakah untuk membeli atau membuat sendiri. Nah, itu tadi yang saya bilang, ketika kita misalkan ingin mengejarkan benda benda itu berubah-ubah, terus saya ingin menggunakan plastisin gitu ya, ternyata plastisin itu mahal, ya mau nggak mau harus membuat. Jadi itu beli atau membuat sendiri juga menjadi pertimbangan. Selanjutnya faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Nah, ini yang menjadi pertimbangan lain. Media itu bagusnya yang bisa digunakan berulang-ulang, gitu, bertahun-tahun. Jangan sampai misalkan media yang habis pakai, seperti hal-hal yang ya udah dipakainya sekali, kayak misalkan sekarang tuh karton gitu ya, kertas karton gambar, ya gambarnya nggak dirapihkan, cuma di print doang tapi nggak dirapihkan, itu kan nanti jadi dibuang. Padahal kan gambar bisa dibingkai, bisa di printnya di tempat cetak yang bagus sehingga bisa digunakan bertahun-tahun gitu. Misalkan kalian ingin mengajarkan eh, tentang gambar-gambar, ya kalian ngeprint, ternyata ngeprint kecil-kecil dan itu dipakai sekali. Padahal kalian bisa menggunakan printan yang biasa dipakai untuk backdrop gitu ya, untuk baliho. Nah, kalian ngeprintnya banyak sekali dan itu bisa digunakan tiap tahun. Kan itu lebih irit juga secara cost, secara penggunaan, daya tahannya bagus gitu. Jadi ketika menggunakan media pun ketika mahal itu bukan berarti tidak bagus juga ya. Kalau mahal bisa digunakan bertahun-tahun itu juga bagus. Selanjutnya efektivitas biaya dalam waktu yang panjang, itu yang saya jelaskan terkait yang faktor yang ketiga. Itu sebetulnya juga menjadi pertimbangan. Jadi boleh mahal, tapi kalau bisa digunakan untuk bertahun-tahun ya nggak apa-apa gitu. Daripada misalkan setahun kita habis misalkan 30.000, sedangkan ini 5 tahun 100.000. Nah, kalau dihitung kan 30.000 kali 5 tahun 150.000. Sedangkan ini kalau beli awal 100.000, justru lebih murah, cuman emang di awalnya kelihatan mahal. Selanjutnya dalam pemilihan media harus mempertimbangkan misalnya, ya ini seperti yang tadi sudah dibilang sebetulnya, teman-teman bisa baca semuanya. Sudah deh, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jadi ya begitu materi untuk hari ini terkait pemilihan media. Banyak sekali pertimbangannya ternyata ketika kita ingin menentukan sebuah media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dari saya cukup sekian. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan insight baru buat teman-teman. Kalau ada salah-salah kata, teman-teman bisa langsung menyampaikan kepada saya. Terima kasih semuanya, tetap sehat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.